Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mana mau aku menyembah orang yang terkutuk digantung yang salib? Itu tidak mau. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Di tengah-tengah kita ada calon mu'alaf, ada saudari kita Olan, yang menurut pemberitaan langsung dari 01 RI, bahwa Olan hari ini mau bersyahadat. Alhamdulillah. Nggak usah ngarang-ngarang deh, Bang. Oh. Berarti saya baca surat kabar robek berarti ya. Kirain hari ini sudah mau syahadat. Gitu. Jadi gimana dong? Ada pendeta lagi nggak? Saya tetap mencintai Yesus, Bang, dalam hati saya. Ya, kalau cinta Yesus harusnya jangan mengutuk dia dong. Kok mengada-ngada pula? Kan Galatia 3, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu diberikan kepada Yesus. Tapi Yohanes 13:13 mau diapakan, Bang? Yohanes 13:13 itu kenapa rupanya? Akulah. Ya baca. Akulah. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan katanya. Sebab betul katamu itu, sebab aku guru dan Tuhan. Yesus Tuhan. Nah, kalau dia itu Tuhan, justru nggak boleh dia terkutuk, nggak boleh dia menanggung dosa. Karena Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha tinggi, jangan dihinakan, jangan dibunuh, jangan diludahin, jangan ditelanjangin. Itu nggak bagus. Karena itu menghujat, menghina itu namanya. Nggak boleh. Seperti itu. Iya, terserah Abang aja mau ngomong apa deh. Kan itu faktanya seperti itu. Jadi lebih baik sekarang ini adik Olad ini belajar Islam, itu lebih bagus. Jangan, dan juga Bang, saya tetap cinta Yesus dalam diri saya. wih, kalau di Islam itu cintanya terhadap Yesus itu sempurna. Bayangkan aja kalau menyebut nama Yesus itu dirangkai dengan sebutan alaihissalam. Kan gitu. Alaihissalam, Semoga keselamatan Tuhan Yesus atasnya. memberkati Bang Zuma. Amin. Haleluya. Amin. Nggak bisa dong. Nggak bisa Yesus itu memberkati, nggak bisa. Karena dia bukan Tuhan. Dia hanya manusia. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dek, Bang Ji? Masih bertahan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jai, udah sayang, kamu turun aja cari rom lain. Diam kamu diam. Ada masalah, Dek? Ada masalah dengan keluarga ini, atau iya, gimana? Ada masalah kemarin dengan keluarga beberapa hari lalu, Bang. Iya, Kemarin tepatnya. Mau minta doanya aja. Jadi begini, saya kan baru disunat 4 hari ini berarti ya. Nah, kemarin itu mama saya itu nggak tahu itu. Saya nggak bisa WA Bang Fandi juga, ini saya pakai handphone toko soalnya. Ibumu komunikasi dengan saya dengan Unirifa kemarin. Ibumu marah-marah dia. Islam sembah batu, bla la 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 la. Lanjut. Udah komunikasi kah, Bang? Udah sama ibumu. Marah-marah terus dia. Aduh, mohon maaf ya Bang kalau ada WA yang enggak. Lanjut. Jadi kemarin ya sempat dijejek juga itu selangkangan. Jadi makanya nggak sembuh-sembuh. Terus, masa begitu? kan saya habis sunat Bang, baru dapat 4 hari ini. Terus selangkangannya dipijak? Dipijak Bang, makanya lepas. Alamak. Sudah ke Sampai segitunya. Sudah ke dokter ya, dikata-katain ya itu tadi nyembah batu dan lain sebagainya. Cuman nggak tahu, saya malah yakin begitu dengan iman saya yang sekarang. Dan cuman begini Bang Zuma, kemarin kan sertifikat saya sudah jadi dan alhamdulillah. Kemarin juga ada Pak RT bahkan dari KUA juga datang sampai ke rumah gitu. Makanya mama saya marah-marah kan. Dan
semuanya disita, KTP, ATM, segala sesuatunya, bahkan sampai kemarin ngerobek kakak juga kan, biar ya intinya saya diusir gitu. Cuman ya saya tetap karena memang nggak bisa kemana-mana, masih dipijak juga tengah-tengahnya itu. Jadi sekarang masih kemarin habis dari rumah sakit sih, tapi udah lumayan mendingan. Jadi sekarang saya sedang ingin mencoba berdamai dengan keluarga saya. Jadi tetap ya tetap bareng, cuman saya masih sembunyi-sembunyi untuk saat ini, nggak bisa ngasih ini. Ya, tapi keluarga Dinda J ini harus ngerti kalau antum itu udah Islam loh. Nggak boleh loh, nanti umat Islam marah loh. Kalau jadi kemarin itu sudah didatengin sama Pak, ya sama yang Pak Kiai sama Pak RT, bahkan Ya, tapi keluarga manapun tidak akan terima seperti itu. Wajar orang tua mau kayak gitu loh, Jai. Nggak Itu hal bisa yang wajar. Tidak bisa gitu loh, Dek. Masalahnya kan satu, katanya Kristen itu ajaran kasih. Dengan sikap seperti itu justru akan menelanjangi Kristen itu hanya berpura-pura kasih gitu loh. Tapi Bang, yang melahirkan dia itu kan orang tuanya, bukan Tapi yang menciptakan kan orang tuanya. pencipta ini kan melakukan kemudian segala sesuatunya demi untuk keselamatan umat manusia. Kita diberi akal. Iya kan? Bang J dikasih akal. Yang menyelamatkan itu bukan agama. Yang menyelamatkan itu Ibumu, Jai, ibumu yang melahirkanmu 9 bulan loh di kandungan. Ingat, tak ada artinya itu semua. Justru orang tua ini yang harus mencari jalan keselamatan untuk anak-anaknya. Jangan ketika anaknya menemukan jalan keselamatan, justru jalan keselamatan yang ditemukan itu diperlakukan seperti ini. Gak boleh loh. kalau Kak Olan jadi ibu saya, apa mau cak itu juga? yang namanya keluarga itu tidak ada. Karena gini loh, keluarga itu yang tentu yang terbaik buat anaknya. Nah sekarang gini loh, Dinda Saya kan Olan. berhak memilih. Saya sudah memilih Iya. dengan keimanan Betul. saya. Saya sudah masuk ke Islam. Tapi kan itu hak saya. haknya. Kenapa Udahlah, sampai, terserah mula itu, Jai. sampai merobek-robek Udah murtadin kau. sholat? Udah. Saya mu'alaf bukan murtadin. Murtadin kau Allahu namanya itu. Nah sekarang begini, kalau Bang J bertahan di Kristen, ada nggak jaminan masuk surga? Ada nggak orang tuanya Ya bisa ada lah, menjamin surga? karena surga itu sudah dijamin oleh Bapa, oleh Yesus sendiri. Mana dalilnya di Bible? Jaminan surga untuk orang Kristen ada nggak? Jangan Jaminan neraka, ikut-ikutan sama keluarga aku ya, Jai. Udah cukup, Jai. Jangan mau kayak gitu bodoh-bodoh. jaminan neraka untuk Kristen yoga itu juga yang buktinya ada. mu'alaf. Lanjut. Yoga juga mu'alaf buktinya, Kak Olan. Mana Ulan? Jaminan nerakanya itu pasti, itu jelas. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 itu jaminan neraka. Matius 13 nomor 50 itu jaminan nerakanya. Ini saya sekarang ini sebenarnya pakai handphone toko Bang. Jadi yang untuk hubungi supplier gitu kan saya bisa download aplikasi kan. Cuman kalau WA memang nggak bisa gitu. Jadi WA aku kan udah disita sama mama. Jadi sama keluargaku juga udah tahu semua sekarang. Jadi kemarin sampai dipukul sampai berdarah-darah aku. Cuman udah aman sih sekarang. Cuman yang sakit itu yang bagian tengah itu dijejek. Jadi nggak ini. Izin Bang Zuma, Jai, coba kirimkan nomor Pak RT di sana ya ke saya ya. Aduh, gimana Bang cara ngiriminnya Bang? Usahakan. Iya, kalau datang lagi ya Bang. Soalnya kan Pak RT itu kemarin waktu kan teriak-teriak kan mama tuh kan di toko kan. Nah, ada yang ngasih tahu, ada orang belanja gitu. Akhirnya Pak RT-nya datang sama yang di KUA itu kan yang ngurusin sertifikat mualaf bukan Bang. Gitu. Cuman WA-nya itu sekarang yang Abang WA sama aku itu udah dipegang, nggak tahu siapa yang pegang sekarang gitu. Oke. Cuman sekarang ini Bang Suma saya mau nanya, begini aja sih tadi naik tujuannya. Kalau saya sekarang kan namanya orang tua dan keluarga itu tetap orang tua dan juga tetap keluarga. Bagaimana ketika saya sembunyi-sembunyi gitu untuk sementara sampai situasinya redam gitu maksudnya. Nggak apa-apa ya Bang ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya gini Bang, saya bilang Berdosa kau sebagai anak.
kemarin kan dikasih Nggak ada tahu, dosa, kan orang kamu tuanya jangan mau kafir. nyembah-nyembah batu, kamu jangan mau dibodoh-bodohin, kamu jangan berhubungan sama orang-orang yang yang akan masuk ke neraka kayak gitu. Nah, cuman saya bilang, ya karena saya juga nggak mau menyakiti hati mama saya, jadi saya bilang iya, 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 tapi dalam hati saya Ibumu yang melahirkanmu, Jin, ingat itu. Orang itu dapatmu udah besar loh. Ibumu yang melahirkanmu, ingat orang tuamu. Terus ibunya Ya. jamin surga gitu. Lah Mana kenapa jaminan? tidak orang ibunya Mana, menjaminkan mana? dia? Mana yang coba jaminan melahirkan surganya dia, mana? bukan kita loh. Jaminan surganya Gimana mana? sih? Jaminan surganya mana? Ya surga itu ada pada Tuhan Yesus itu sendiri. Gimana ceritanya? Gimana Maria saja yang melahirkan Yesus tidak menuhankan anaknya. Lah kalian ini siapa? Dari mana datangnya kalian ini? itu Kok hak tiba-tiba? Kak Olan. Aku udah nggak mau lagi loh nyembah Tritunggal, Tri apalah itu, nggak mau loh aku. Aku sudah yakin sama Ya berarti tidak ada iman dalam hatimu itu, Jaya. ya justru iman Tidak ada Karena iman itu dalam iman. Justru itulah iman yang sebenarnya. Ya Kristen nyembah Yesus itu bukan iman. Itu aliran kepercayaan. Bang Juma loh sudah ngasih tahu aku, bahkan aku baca sendiri loh sekarang di dikit-dikit di Korintus, di Galatia 3:13 itu loh. Udah jelas loh itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mana mau aku menyembah orang yang terkutuk digantung Terkutuk. yang salib. Apa dia itu? Gak mau aku. Orang terkutuk kok Kau disembah kalau gimana? mau nyembah, kau udah tiap hari aku tengok kan, kau masih aja ngobrol sama Bang Juma ke sana ke sini, kau pindah room, tapi kau masih aja nyembah manusia terkutuk tuh di tiang salib. Itu hak kau. Nah, aku punya Tuhan di hatiku. Emang sepertimu udah tertutup itu hatimu itu sama Yesus ya? Maka kau Tuhan nggak punya kok- iman ke dalam hatimu. Makhluk terkutuk kok Tuhan? Makhluk terkutuk kok Tuhan, mana ada makhluk terkutuk Tuhan? Justru aku pengen kali loh aku hidup sama seperti Yesus. Betul itu. 1 Yohanes 2 nomor 6 loh. Barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirinya harus hidup sama seperti Hidup Yesus. sama seperti Yesus. loh, Betul. berdoa kepada Bapa. Aku udah tahu loh baca-baca itu. Aku udah baca semuanya. Ya wajar lah, ajaranmu itu kan seperti itu kan. Kalau Katolik emang seperti itu dia gitu loh. Wajar kau tersesat karena kau nggak punya iman dalam hatimu itu. Hilang Aku imanmu dari itu kecil kau ya, aku dari kecil ya Kak Olan, aku hidup itu dalam keagamaan yang sangat taat loh. Aku tiap hari loh, tiap minggu loh aku ke gereja loh. Sampai aku menemukan kebenaran. Aku nggak belajar Al-Quran loh. Aku baca Al-Quran aja nggak bisa loh. Aku belajar apa? Aku belajar Alkitab loh. Aku baca Alkitab loh. Kau kalau mau tahu kebenaran, bacalah Alkitabmu itu, jangan setengah-setengah. Pelajarilah itu. Udah jelas kok di situ. Orang terkutuk jangan disembah. Mana mau kau menyembah orang terkutuk? Yesus itu nggak terkutuk loh. Yesus itu nggak terkutuk. sesat kau, udah sesat kau Jaya, udah sesat kau. Kau Betapa murkanya Yesus samamu kalau seperti ini. Kau ingat kau, sebentar aku lagi tidak apa-apa Natal, loh gimana dimurkai hancur sama keluargamu Yesus, melihat kau tergantung seperti di tiang ini. salib itu yang Tobat datang kau, sama kau. kembali kau ke jalan yang benar. Jangan mau kau disesatkan kau. Udah jelas loh Kak Olan datanya. Yang datang Yesus Kristus maksud kau itu kan roh kan yang datang ke si Paulus itu kan. Betul. Nah, Kalau ini aku murid saya mengimani ini. sekarang, Yesus itu adalah anak Maria. Dia itu manusia loh. Manusia Sekarang suci loh, pula. Manusia bukan suci suka-sukamu pula. lah ya. Kau bukan siapa-siapa. Aku nggak mau kau ngatur. Kau terserahmu lah itu. Mau hidup kau mau terserahmu. Tapi kau Sama ingat loh mamamu dengan dulu yoga ya. loh aku. Ingat Aku sama mamamu dengan yang yoga, melahirkanmu. Kak 9 bulan kau dikandung sama mamamu, tahu kau? 9 bulan kau dikandung sama mamamu. Tapi Kau ya, hilangkan tapi jasa kau orang sama tuamu kayak demi aku seperti loh. itu. Ya, udah terserahmu lah itu. Bukan hakku untuk ngatur-ngatur kau. Siapa kau aku? Yang disalib itu orang terkutuk loh, Olan. Yang disalib orang terkutuk loh. Itu bukan Yesus yang asli loh. Oh gini loh bang, pintar. konsepnya dengar dulu abangku. Dengar dulu bang. Gimana coba Kak Olan? Kayak mana? Kayak gini loh bang konsepnya bang. Kayak Dengar mana ya. konsepnya? Yang mati itu adalah dagingnya. Yesus itu tidak mati bang. Ya. Terus maksud kau yang datang sama Paulus itu rohnya Yesus yang datang ya itu. Anu ado. Iya. Jadi ketika dia disalib itu, ya, rohnya itu kembali lagi kepada Allah gitu loh. Kalian ini tidak bisa mencerna. Kayak mana? aku? Cerna dulu. Coba jelasin sama aku, tariklah aku. Cak mana?
Mungkin Bang Zuma jelasinnya belum masuk. Terima kasih nomor mamamu sama aku, biar mamamu yang ngomong sama aku, biar aku kasih pencerahan mamamu dulu ya. Mama aku aja udah marah-marah sama aku sekarang. Mana bisa dia diajak ngomong? Ya wajar lah, karena tingkahmu seperti itu. Itu hal yang Aku wajar itu Matius, seperti itu. baca Aku udah Matius 23 dapat coba. Dalam itu. Kebenaran lo. Aku udah dapat kebenaran lo. Udah ada lo data-datanya. Semua data-data dari Roma. Mungkin kau baca. Kebenaran itu hanya milik Yesus, Jai. Ya Jangan justru kau mau itu, kau justru itu dibodoh-bodohin. dia tidak terkutuk karena kebenaran ada sama dia. Yang tidak benar itulah yang terkutuk. Yesus ada kebenaran, yang nggak terkutuk dong dia. Karena ada kebenaran. Tak ada kutuk bagi orang yang benar. Yesus orang benar, dia adalah kebenaran. Kenapa pula dikutuk? Yang dikutuk itu kalian Kristen. Kalian Kristen yang dikutuk. Karena sudah tidak ada iman dalam hatimu itu, Jai. Makanya kau seperti tersesat, kau seperti keluargaku. Kenapa Yesus Karena Anda nggak ada katakan iman itu terkutuk, dalam itu hati fitnah. kalian. Makanya kalian seperti Kau itu. jangan fitnah-fitnah. Saya Itu masuk fitnah terbesar. Yesus itu tidak Dengar terkutuk dulu. loh. Fitnah terbesar. Saya masuk loh ke Fitnah rum-rum seperti terbesar. ini, tapi tetap masih ada iman loh dalam hati saya, Jai. Ya, kamu Jangan yang kayak kau gitu, harus ikuti ada itu iman dalam Paulus loh. hatimu. Kau mungkin ikuti Roma Paulus. 14:9 itu mungkin ya. Sebab untuk itulah Ya, Kristus betul. telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Tuhan bagi Kristen. Yesus tidak orang-orang mati. itu, kan? Yang mati Itu, kan, itu, kau baca itu, dengar kan? dulu kau adekku, dengar Tuhan dulunya. mati. Yang Gimana? dengar dulu dekku, dengar ya. Nggak mati Yang tapi mati jadi itu mayat. adalah dagingnya, bukan arwahnya. Jangan mau diapakan dulu. Lu Berpikir cuci kau onan dipunyakan otak kau sama Tuhan untuk berpikir, adekku. Justru Kayak karena gitu. otak. Justru karena aku berpikir loh Kak Ola. Apalagi Roma 10:9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Yesus adalah Tuhan dan percaya akan dalam diselamatkan. hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara Yesus kematian. adalah juru maka kamu selamat. akan diselamatkan. Itu yang kau maksud. Yesus adalah juru Orang selamat siapa ya. itu? Biarlah aku doakan kau dulu ya. Kau Juru bakal selamat seperti tidak ini, terkutuk. Mohon maaf ya Bang Zuma. Ya kalau juru selamat ya dia selamat dulu dong. Dia itu jalan loh. Dia aja Ingat nggak kau selamat. jasa-jasa Yesus yang ada dalam dirimu. Kalau tidak ada itu tidak terlahir kau di dunia ini, tidak bisa kau menikmati dunia, tahu kau. Ya? Tapi yang Yesus harus kau kau pahami maksud, itu. tapi Yesus Ya? yang kau maksud itu beda loh sekarang dengan pemahamanku. Mungkin beberapa minggu lalu aku sama lah Kak Olan ini kan. Maksud aku Yesus itu juru selamat kita, Tuhan kita. Samalah itu. Tapi ternyata itu beda loh. Beda. Yesusnya itu beda. Yesus yang kau maksud itu beda. Iya, percuma loh, Jai, tunggu dulu. Percumanya aku ngomong samamu, Jai, karena gini, kau itu di hatimu iman itu sudah tertutup, sudah terkunci. Ya, jadi saya nggak punya urusan juga samamu. Saya cuma menasihati selagi kita satu agama kan, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke Yesus. Ya, Coba kau, ingat itu. aku tanya Kak Olan. Aku tanya deh Kak Olan. Kak Olan beribadah itu berapa kali dalam satu minggu? Aku tanya. Olan mah jarang. Mandi Coba. aja Sok susah. tahu kok bang, jangan banyak ngomong dulu kok bang, jangan sok tahu kok bang ya. Coba aku tanya Kak Olan. Bilangin ya. Mandi aja jarang kalau Olan. Iya, kita ke gereja itu, Jaya, sekali seminggu. Cuman kita kan banyak lagi, Jay, yang ilmu-ilmu kita pelajari. Sekarang tuh udah banyak sosial media, ya. Tapi Yesus loh Udah nggak bisa, suruh aku ke di gereja Zoom kau loh. bisa, di mana kau bisa untuk beribadah itu banyak caranya. Kayak Yesus gitu sudah loh. ngajarin cara ibadah, jangan dikarang-karang. Bukan di karang-karang loh, Bang. Dengar Yesus kan dulu. Yesus Oke, mengatakan, ke gereja. Yohanes Percuma, Jay. 14:12. Dengar dulu ya. Percuma saya berbicara samamu karena hatimu sudah tertutup untuk Tuhan Yesus ya. Percuma itu. Percuma. Aku mengikuti Yesus loh Kak Semoga Olan. Tuhan Allah. Betul sekali, Dengar kau betul, dulu. betul. Semoga Sekarang Yesus Tuhannya ya Yesus membuka dengan pintu Tuhanku hatimu sama kembali loh, lah Kak kau ke Olan. jalan yang benar lagi. Udah. Yesus yang mana dulu? Ya Yesus yang mana dulu Kak Olan? Yang kau Yesus yang datang ke si Paulus kan? Yang Yang suka-suka mengakibatkan bukan keluarga aku 13 terserahmu lah itu ya. kan. Pokok apa? Semua sebagai umat saya menasehati bahwa jalanmu itu adalah sesat. Kembalilah kau ke jalan yang benar, adekku. Akulah Kembalilah jalan, kebenaran. akulah kebenaran hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku siapa? Yesus Nabi, bukan Yesus yang datang ke Paulus. Kak Olan, aku juga sama loh, kau tahu loh. Ketika aku
aku dengar Bang Zuma dulu. Benci kali aku sama dia. Apalagi aku waktu disuruh nyolok pantat pendeta. Mana ada orang kayak gitu? Nggak ada. Tapi itu kebenaran yang pahit loh itu. Coba kau pikirkan. Mengada-ngada kau. Jangan sesuatu yang udah ada itu kau kada-kadai. Ya, Aku yang aku bilang mengada-ngada tuh kau kayak gini kau. Dengar kau Enggak. umat Kristen kau ngomong kayak gini marah kau dicari kau. Aku Jangan bukan kayak gitu Kristen kau ya. sekarang. Carilah, aku bukan Kristen sekarang. mengada-ngada Apa iman kau. sudah baru? Aku kan bilang. Jangan kau aku kayak juga gitu. benci kali sama Mentang-mentang Bang kau Zuma. dapat yang baru kau tinggalkan yang lama kau jelek-jelekan itu nggak perlu Aku kau tidak seperti itu. jelek-jelekan loh. Aku bilang aku dulu benci loh sama Bang Zuma. Aku bilang apa? Aku Iya, alamat kali sebelum sama aku ke kau. TikTok Udah nggak loh, mau aku ikut campur lagi. dengerin loh ke Bukan kau YouTube. bukan siapa-siapa aku. Udah Kayak gitu. cukup ya. Udah mau apa kau terserahmu. Kayak mana lah? Agak lain kau ini ku tengok ya. Ya emang lain loh. Karena aku ada Roh Kudus dalam diriku sekarang. Coba ambil Allahu Roh Kudus. Akbar. Udah aku bilang sama kau. Allahu Akbar. Kau bilang Ada Roh Yesus, Kudus dalam Yesus diriku. mati, Yesus mati. Yang mati itu dagingnya. Kau tahu. mati Makanya kau dagingnya. punya otak berpikir dulu. Coba lah. Adinda. Bukalah Itu juga- hatimu dikit aja. Monyet Dikit aja. kalau mati, yang mati dagingnya, rohnya kembali kepada Allah. Udahlah Sama Bang seperti Zuma, Yesus. terserah Ada, Bang selalu Zuma, bilang. udahlah ya. Karena ada Coba roh kita dalam ngomong diri dari kan. Yesus, roh suci. Aku pun ada roh Udah, Allah. iya. dalam diriku. Dalam dirimu Iya, pun ada roh terserahmu ya, Allah. Jay, ya. Karena kau tidak punya iman dalam hatimu, makanya kau seperti itu, ya. Udah jelas loh. Duh, mohon maaf Bang Zuma. Aduh, sebenarnya masih sakit. Nggak apa-apa deh, nggak masalah. Jadi di sini saya mau mengatakan minta maaf karena waktu itu saya menyuruh ke gereja nyolok pantat pendeta. Ya terus terang Bang Zuma. Enggak, saya tahu Bang Zuma. Bang Zuma mungkin kan waktu itu kan lagi apa memang buyan nian. Buyan itu bahasa Palembangnya bodoh lah gitu. Karena nggak kebuka kan, masih bawa bawa doktrin, bawa imani gitu. Makanya aku sebel juga Bang Zuma waktu itu. Makanya aku langsung download TikTok. Kebetulan aku bawa data-data. Yuk, serius Bang Zuma sampai pada hari ini. Mungkin Bang Zuma masih ingat gitu kan. Nah, aku juga sebel loh Bang Zuma sampai YouTube Bang Zuma yang dari 1 tahun bahkan sampai lama itu sering kali kan bahasa-bahasanya itu kayak gitu kan. Cuman aku ternyata dulu Bang Zuma aku aku baca-baca Bible itu tapi nggak ini kan, nggak seperti yang setelah aku dengar Bang Zuma kan. Nah setelah aku pelajari dan itu aku nggak langsung loh prosesnya sebenarnya. Itu ada 6 bulan mungkin aku ikutin Bang Zuma itu. Bener nggak sih yang dikatain gitu? Alhamdulillah. Jadi bukan aku seminggu 2 minggu langsung aku yakin itu, enggak loh. Untuk mencari kebenaran itu susah loh. Pil itu pahit kali loh. Enggak cak itu loh. Cuman emang apa yang dikatakan itu aku memang tidak bisa disuruh. Aku juga tidak pacak loh kalau kau harus jadi Islam, kau harus ini, enggak loh. Tapi itu atas kesadaranku sendiri loh. Sekarang pun meskipun aku digonjang-ganjing dengan orang tuaku dan keluargaku, tapi tetap loh masih iman dan Islamku masih ada. Kemarin itu dibilanginya aku nyembah batu, aku nyembah ini, udah aku jelasin Bang. Cuma kan kalau aku nggak menyembah batu, tujuannya yang ke sana itu bukan batunya yang disembah, tapi itu adalah arah kiblat. Ditamparnya aku Bang Juma sama orang tua. Masya Allah. Itu Bang Fandi itu tahu loh, aku sampai berdarah-darah kemarin itu Bang Juma. Iya, Nangis iya. aku, nangis cuma nangis tapi malah keimananku tuh lebih kuat. Tapi kemarin itu memang kalau untuk urusan surat menyurat itu udah disimpan, dan ini kalau untuk masalah itu dengan ya Pak anggota yang ada di sini begitu Bang Zuma. Cuman aku pengen kali loh ngobrol sama Bang Zuma. Ya itu tadi. Iya. Silakan Dek. Jadi gini loh. Gimana? Ada kisah yang pernah saya lalui pada saat saya masih kecil. Saya bersama dengan teman-teman, ada kawan saya itu namanya si Fulan, anggap saja si Fulan. Selalu telat, selalu lupa untuk mendalami bacaan-bacaan Quran. Pada suatu hari, disuruhlah kemudian dia sama guru kami untuk colok pantat ayam. Dia keberatan, datang orang tuanya ke rumah tempat kami ngaji. Kenapa anak saya disuruh colok pantat ayam? Itu kan ajaran yang tidak baik. Akhirnya guru saya menjelaskan, kalau anaknya mencolok benar-benar pantat ayam, berarti ada gangguan kejiwaan. Kalau itu terjadi, berarti anak Anda akan bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Masalahnya anak Anda ini nggak ngerti perintah. Diajarkan seperti ini, tapi dia bebal.
diajarin kayak gini bebal. Nah, kalau saya menginstruksikan kemudian seperti itu, tetapi dia sadar untuk tidak melakukan itu, berarti kan otaknya masih berfungsi. Masih ada ruang untuk anak Anda belajar, dan ada ruang untuk anak ini menjadi cerdas. Orang tuanya justru nangis waktu itu. Ya singkat cerita, nangis pulang, dididik anak. Alhamdulillah anaknya jadi tokoh sekarang ini. Saya kalau jumpa dia, saya ingatkan itu. Pantat ayam, gimana kabar? Ketawa beliau. Nah, sama seperti yang adik ini alami sekarang. Kok Bang Suma kok gitu kali? Iya. Itu untuk merespon. Cobalah semua orang yang sudah berdiskusi dengan Bang Suma, setelah masuk ke gereja berhadapan dengan pendeta yang berkuar-kuar bla 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 bla, pasti ingat pernyataan saya. Apa benar kucolok benar pantatnya lama-lama bapak ini? Apalagi kalau dia sampai bertanya, Pak Pendeta saya ingin bertanya, saya berdiskusi dengan Bang Suma gini. Apa jawaban pendeta? Pasti ada keinginan ingin mencolok benar-benar colok pantatnya. Ini kok benar-benar nggak kasih jawaban yang tepat. Kok Bang Suma lebih benar jawabannya daripada dia? Akhirnya apa yang terjadi? Hidayah pun datang gara-gara disuruh mencolok pantat pendeta. Coba bayangkan. Ya janganlah dicolok beneran, kasihan pendetanya nanti ambayen. Belum lagi kalau dia nggak cebok, kan kasihan nanti kalian. Maksudnya itu adalah cara untuk mengajarkan kalian untuk memfungsikan akal. Begitu Anda duduk di hadapan pendeta, apa coba perhatikan mimik bibirnya itu, ucapan-ucapan kata-katanya berapi-api pokoknya. Tapi yang diajarkan ada yang bisa sentuh akal. Kan cuma doktrin dogma sajanya. Nah, oleh karena itu ya jangan dianggap ini bahwa Bang Suma kok suruh beneran colok pantat pendeta. Selamat pagi Pak Pendeta. Pagi Paman, buka celana dong. Mau ngapain? Disuruh sama Bang Suma colok pantat. Ya jangan juga kayak gitu. Itu kan cuma yang sakit hati itu Bang. Terus coba ceritakan gimana sakit hatinya, silakan. Jadi gini ya, itu kejadian sebenarnya ini baru inilah aku cerita ini kan baru inilah ketemu Bang Zuma di room ini yang ngobrol ini kan. Jadi tuh aku pernah denger waktu Bang Zuma itu debat sama ada beberapa pendeta di situ kan, udah 1 tahun yang lalu kan. Kau tuh apalah jancuk, terus apa itu nenekmu kiper apalah itu dia ya, terus udah gitu kan ini kan kau pergi ke gereja, colok pantat pendetamu, jilat kayak gitu, sakit kali hatiku. Nah kan udah gitu. Iya aku inget loh itu, aku sakit kali hatiku kan. Ya aku sakit kali loh. Nah dari situlah aku belajar kan Bang Zuma. Oke aku belajar bener nggak sih apa yang dibilang ke sama Bang Zuma itu kan kayak itu. Tapi memang ada kebencian, sangat bencian aku sama Bang Zuma. Siapa nih kan ada kan di VT TikTok kan setelah aku download Bang Zuma itu satpam lah, Bang Zuma itu apalah cari koin lah, apalah itu kan ya. Nah ternyata kebenaran itu pahit. Langsung aku kan nemukan sampai tidak baca tidur aku Bang Zuma. Sampai akhirnya itu dikasih, sebenarnya kan susah kali kan mau naik ke room itu kan, waktu itu kan aku dikasih kesempatan berdiskusi dengan Bang Zuma. Aku bawa data meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhanku, begitu kan, masih ingat kan Bang Zuma ya? Nah, beberapa minggu lalu kan itu Bang Zuma kan. Nah ternyata Bang Zuma tampar aku lagi loh. Tapi pakai data tamparnya, bukan pakai apa ya, pakai data kan. Aku udah coba itu, padahal dalam dada aku itu ada batu ditumpuk-tumpuk. Sebel kali aku sama Bang Zuma ini kan. Aku juga minta maaf ya Bang Zuma. Cuman aku mencoba untuk santun, untuk santai cak itu. Padahal aku udah merah kali mukaku ini sampai berapi-api waktu itu kan. Aduh ini orang gitu kan. Tapi waktu itu aku seminggu hilang setelah itu. Nggak ada aku di TikTok. Seminggu setelah itu aku hilang. Aku merenungkan, aku baca lagi itu Bible. Meskipun aku baca lagi, tetap cak itulah ayatnya. Sampai Bang Zuma itu di mana yang bilang, mungkin Bang Zuma masih ingat, meskipun ada paha mamak kau dijual di pasar, halal kan bagimu di satu berapa itu Korintus 1:6 atau berapa itu, lupa aku itu. Gitu kan. Ingat kan Bang Zuma ya? Iya ingat. Berarti kan makanya kan orang-orang itu kan makan ular lah, makan babi, makan anjing gitu. Makanya aku dari situ aku udah nggak makan babi lagi, udah nggak makan apapun yang dilarang kan. Sampai aku kurus loh Bang Zuma sekarang. Tapi aku yakin karena aku udah tahu kebenaran itu kan, gitu.
Jadi ya memang kebenaran itu pahit buat teman-teman Kristen. Tolonglah kalau kau mau pakai ini, nggak usahlah kau ngehujat, bawalah Bible-mu itu, bacalah Bible-mu itu di rumah. Ada semua loh ayatnya di situ. Beda loh Yesus yang anak Maria dengan Yesus yang kau sembah itu beda. Aku bukan menjelek-jelekkan agama sebelumnya aku, itu keimanan kalian, kita masing-masing. Tapi kalau mencari kebenaran, bukalah sedikit hatimu. Aku pun dari kebencian, itulah yang dinamakan benci jadi cinta sekarang. Sekarang aku cinta kali. Sekarang aku sayang kali. Bahkan satu aja ayat Al-Quran, original teks loh ya. Aku nggak tahu ya original teks Bible itu kayak mana bahasa Yunani. Sekarang ketika aku baca original teks Al-Quran, meskipun aku belum bisa baca, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Udah jelas loh itu, padahal baru satu loh, belum lagi kemana-mana. Udah jelas kan itu Bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk Unirifa dan Bang Fandi, kalau ada mamaku mungkin WA sama Abang Fandi dan Unirifa, mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, karena memang kemarin itu sangat berapi-api. Dan sekarang saya akan tetap Islam, tapi untuk mendamaikan hati dan menenangkan jiwa keluarga saya, mungkin ya saya masih harus di rumah, karena memang kemarin juga sempat diusir, tapi saya tetap ada di rumah, nggak kemana-mana begitu. Bahkan sampai ngancam-ngancam mau dibunuh lah, mau diapalah itu karena sudah ini. Tapi itu cuman mungkin karena itu saking sayangnya orang tua begitu. Jadi saya paham lah itu hanya ini aja, omongan ini aja begitu, nggak apa-apa lah. Tapi nonotku sakit Bang Zuma karena dijejek. Nggak apa-apa, ada hikmahnya itu dipijak kayak gitu, dia nanti jadi besar. Gak perlu cari maerot, udah besar sendiri dan pijakan maut. Sekarang bukan besar lagi, besar kali sekarang, besar sekarang. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya minta maaf sama Bang Zuma karena pernah sakit hati, dan sekarang alhamdulillah sudah aman, sudah tidak cair. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. Masya Allah. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Fa idza ja'atit tammatul kubra," apabila malapetaka besar hadir, yaitu kiamat. Ketika kiamat ini datang, kemudian kata Allah, "Yauma yatazakkarul insan ma sa'a," yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang melihat. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas ketika hidup di dunia, makhluk terkutuk dianggapnya Tuhan, Tuhan dianggapnya makhluk terkutuk. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan duniawi, doktrin dogma dari nenek moyang mereka. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya.
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Subhanallah, subhanallah. Jadi hanya karena diperintahkan kemudian untuk mencolok pantat pendeta, seorang Kristen, adik kita Bang J, menemukan kemudian hidayah. Fa innal jahima hiyal ma'wa, meninggalkan neraka kemudian. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa. Beliau Bang J takut kepada kebesaran Tuhan dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Dinda Bang J mendapatkan tempat, kata Allah, suku surgalah tempat tinggalnya Bang J. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka berbahagialah sahabat-sahabat sekalian yang bisa menemukan hidayah melalui lisan Bang Suma. Mudah-mudahan melalui dukungan teman-teman semua, para apologet, guru-guru kita, abang-abang kita, kanda-kanda kita, dan juga netizen yang kita cintai, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang di Indonesia, yang di luar negeri, yang selama ini senantiasa mendoakan kita semua mendapatkan amal jariah atas ilmu edukasi yang disampaikan oleh para apologet. Teman-teman yang mendukung pergerakan apologetis Islam Indonesia, menghantarkan saudara-saudara kita yang tadinya menjadi penduduk neraka. Berkat kalian, Masya Allah, saban hari kita menyaksikan betapa banyak orang berbondong-bondong memeluk Islam. Itu dikarenakan perjuangan teman-teman, baik yang di YouTube, yang typing di TikTok dan di YouTube, mendukung semuanya. Antum semua akan menjadi saksi atas hidayah yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kita yang telah menjadi mu'allaf dan yang akan menjadi mu'allaf. Dukung terus pergerakan dakwah kita, insya Allah apapun yang terjadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Esok hari ketika Bang Suma sudah tak ada, kerinduan itu pasti akan ada, dan kerinduan itu akan terobati dengan sujud-sujud kita. Doakan Bang Suma dan kawan-kawan untuk tetap kemudian istiqamah dalam iman ini, panjang umur dan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimanapun kami senantiasa mendoakan antum semua. Bang Oke, Zuma, sahabat-sahabat. Ya, Izin bentar Bang Zuma, boleh Bang Zuma? ya silakan. Bang Jai, Iya. saya minta didoakan dong. Boleh ya? Waduh. Boleh. Tanggal 13 besok, Jumat besok, saya mau ikut ujian P3K. Ya, Apa untuk itu, ini ya, P3K? PNS ya. Ya. Mudah-mudahan lulus. Ya, saya minta doanya Bang Jai. Mohon saya didoakan kepada Allah agar saya diluluskan. Saya minta doanya Bang Jai ya. Semoga apa yang menjadi hajatnya Yang tidak bernoda sedikit pun. Saya minta doa Bang Jai. Minta doanya, doakan saya. semoga apa Karena yang doa antara Bang Jai dengan Allah itu nggak ada hijabnya. Nggak ada hijabnya. Makanya saya minta doakan sama Bang Jai, doakan saya tanggal 13 besok, hari Jumat besok, saya mau ujian P3K. Karena ini persaingan sangat ketat, saya minta doanya Bang Jai, doakan saya. Ya, Bang Jai ya. Iya, siap. Ya. Terima kasih banyak Bang Jai. Amin amin ya Allah. Oke, lanjut. Makasih Bunda. Siap. Bang Zuma, aku hafal Al-Fatihah loh, padahal baru 1 minggu kan. Silakan, aku silakan sahabat. Dek, coba. Tapi aku nggak hafal Bible. Silakan, Dek, silakan. Beserta artinya aku hafal loh. Iya. Sembari doakan Bang kita Dato ini ya. Baik. Hah? Saya baca Iya. Doakan Al-Fatihah. supaya Al-Fatihah supaya Semoga- cita-cita beliau terangkat jadi PNS. Ya, amin. Semoga Bang Datuk ujiannya lancar dan berhasil untuk menjadi PNS. Doa kita semua buat Bang Datuk. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul adzim. Amin. Maaf kalau bacaannya masih belum benar. J, boleh nanya belajar di mana itu, J? Saya belajar di YouTube. Masya Allah, luar biasa. Saya nggak bisa baca, tapi saya mendengarkan dan saya hafalkan sambil merem. Saya Al-Ikhlas juga sudah hafal, malah ada beberapa lain-lain. Tapi nggak bisa baca. Waduh, mantap itu, mantap Bang Jai. Iya. Mantap. Itulah luar biasanya J ya. Dia bilang baru seminggu memeluk agama Islam, tapi dia bisa udah fasih dia membaca Al-Fatihah dan arti. Dan udah sekian 25 tahun dia di agama sebelah, tapi dia nggak pernah hafal. Padahal justru di agama sebelah itu berbahasa Indonesia, malah tidak hafal gitu loh. Ini luar biasanya. Nah itu kan. Sementara Al-Quran itu berbahasa Arab, J udah fasih, hafal. 26 tahun di situ berbahasa Indonesia, J tidak hafal. Itulah mukjizatnya Al-Quran itu, J. Itulah mukjizatnya itu. Makanya mukjizat di agama Islam itu yang tidak pernah hilang dan luntur itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, walaupun dia berbahasa Arab, orang yang bersatu minggu saja udah bisa hafal satu ayat Al-Fatihah gitu loh. Itulah mukjizat itu. Kalau pengen tahu maksud dari mukjizat itu luar biasa aja, sangat luar biasa. Insya Allah. Ya benar kan tuh, coba bayangkan penghafal Al-Quran itu 30 juz coba. Mereka bisa menghafalkan itu loh, bahkan udah jutaan di dunia ini penghafal Al-Quran itu. Bahkan ratusan juta penghafal Al-Quran itu. Walaupun bukan dari orang Arab sendiri, kayak kita Indonesia ini udah jutaan anak-anak kita yang penghafal Al-Quran 30 juz itu, bayangkan gitu loh. Sementara ada saudara kita di agama sebelah nggak pernah menguasai gitu loh, menghafali tentang isi ini dia gitu loh. Jangankan itu Bang Sondi, seorang anak autis saja yang kalau kita dalam akal sehat itu nggak bisa menghafal, tapi ketika dia belajar tentang hafalan Al-Quran, Masya Allah, Masya Allah. Pernah saya lihat di TV itu seorang autis yang cuma duduk di atas kursi, yang matanya diambil rahmatnya oleh Allah, nggak bisa baca tapi mampu menghafal 30 juz. Masya Allah, ini betul Bang Ali, ini Bang Sondi, inilah namanya mukjizat Al-Quran. Nah itu dia, karena mukjizat itulah kan Allah mengatakan mukjizat agama Islam itu yang tidak pernah habis, hilang dan luntur itu adalah Al-Quran. Karena Allah mengatakan
Al-Quran itu bukan manusia yang menjaga, langsung Allah sendiri yang menjaga. Ya kan, bukan kita manusia yang menjaga itu, Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu. Makanya tidak mengherankan kalau Allah mengatakan Al-Quran itu adalah mukjizat, karena dia langsung yang menjaga. Ya, dia langsung menjaga gitu loh. Bahkan anak kecil hafal 30 juz dengan beserta artinya coba. Ini udah berbahasa Indonesia, bahasa sehari-hari, tidak hafal gitu loh. Ya kan, ini yang luar biasanya itu. Makanya inilah mungkin ya yang betul-betul mukjizat itu seperti itu, Datuk. Betul Bang Sony. Nah makanya saya minta tolong sama Bang Jai, doain saya. Bang Jai itu dengan Allah itu nggak ada hijabnya. Doa Bang Jai kepada Allah itu dengan Allah itu apa namanya, diijabah oleh Allah. Makanya saya minta doa Bang. Ya doa Bang Jai. Ya doakan saya biar saya lulus gitu Bang Jai. Karena doa Bang Jai sekarang ibarat kapas yang putih yang tidak bernoda sedikit pun, seperti anak kecil yang baru dilahirkan. Makanya saya minta Bang Jai doakan saya, itu aja Bang Jai. Makasih Bang Jai. Ya, Bang Zuma monitor Bang Zuma. Ada yang mau disampaikan Bang Zuma sebelum masuk jadwal sholat zuhur. Iya, Masya Allah. Saya mendengarkan bacaan Al-Qurannya, Masya Allah, luar biasa. Aduh, banyak yang kalah makhraj hurufnya dari Islam yang dari lahir malah. Makhrajnya bagus, hampir sempurna gitu loh. Gitu ya. Diambil alih dulu, Dinda, saya izin sholat zuhur sebentar. Yap. Ya, makasih, dilanjut dulu. Tapi kalau mendengarkan Sob Katul membaca Al-Fatihah, wish, mantap kalau Sob Katul yang baca itu. Bang Fandi, Bang Handi, Bang Zuma, sama abang-abang yang ada di sini, saya juga minta didoakan semoga keluarga saya dilembutkan hatinya. Amin ya Rabbal Alamin. Biar saya nggak kucing-kucingan. Sebenarnya saya nyuri-nyuri waktu ini, nggak bebas gitu. Jadi semoga diberikan ya kesadaran, kalaupun harus ini, biar saya juga leluasa gitu mau apapun itu dengan keimanan saya yang saat ini gitu, maksudnya semoga diberikan kelembutan hatinya. Saya juga mau izin turun, soalnya ini turun dek, sudah mau 12 Bang. Saya takut kalau datang lagi. Iya Bang. Jay, sebelum turun itu ada DM saya, nanti langsung dibalas secepatnya. Penting, urgent. Silakan Bang Andi ada yang mau disampaikan. Terima kasih Bang Handi, Bang Fandi. Bang Jai udah masuk jalur apa masih Tanjung Siapi-Api situ? Udah masuk di jalur belum? Arahnya Gasing Bang. Oh Gasing. Abang Handi tahu daerah sini Gasing Ya aku lama tinggal di situ sampai jalur 129. Oh, kan yang ya daerah situ Bang. Cuman saya tuh takut kalau didatengin lagi nanti. Kemarin kan ada datengin anggota masyarakat beberapa yang datang ke rumah, yang kena itu saya. Jadi saya yang malah yang nggak tahu diri, untung mungkin karena orang tua kan juga itu menyayangi saya begitu sebenarnya. Jadi kalau kenapa itu kan cuman katanya malu gitu jadinya, karena saya sudah pindah keyakinan begitu. Sebenarnya mungkin tujuannya baik, tapi caranya yang salah. Makanya saya minta tolong untuk dilembutkan hatinya. Didoakan. Ya kalau ada apa-apa tinggal ngomong aja. Kita ada tim di situ kok. Daerah situ ada, serius. 10 menit ke rumah lu. Kita ada tim. Baik Pak Handi, terima kasih. Saya sekarang ini udah aman, udah nggak apa-apa. Karena semalam juga udah berdebat sangat hebat. Mama juga udah merangkul saya, tapi saya harus masuk ke yang lama begitu, tetap yang lama. Cuman saya nggak mau sebenarnya begitu, tetap ke Muslim, tapi secara diam-diam untuk saat ini begitu. Terima kasih. Nanti ya sama-sama dek, nanti dek itu balas ya, wajib dibalas semua, harus lengkap. Iya Bang, terima kasih. Saya izin turun Bang, soalnya udah jam segini, takut kalau datang. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tempatnya si Jai ini itu dekat pelabuhan Tanjung Siapi-Api. Pelabuhan itu tempat bolak-balik batu bara. Ini jalannya hancur ya dulu ya. Tahu sekarang udah bagus belum? Bang Andi dulu di Pekanbaru 10 tahun juga nggak salah aku ya Bang?
9 tahun bahasanya cuma markir doang kalau ada Pekanbaru, markir. Oh, 9 tahun. Yang pas di sebelah rumah Ustaz Sugi itu ya? Ya di apa sih jembatan itu? Di Dayun. Di Dayun, di Dayun. Kalau di Padang dulu saya di Kelek 9 buka warung. Oh, Belum ke Kelok Kota Padang. 9. Iya, Kelek 9. Buka warung. Iya, iya. Bang Andi. Tempatnya super truk mampir-mampir lah. Ini Kak, Bang Datu dulu kan supir truk, sering mampir di warung saya minum kopi gitu. Tapi bukan minum tua ya? Bukan minum tua ya? Enggak. Saya nggak mau minum tua, saya nggak. Saya cuma mau numpang makan aja dulu. Cuma dia makannya pakai sebeng aja tuh Bang Andi. Sebengnya jariang itu aja udah. Sampai sekarang utang tikernya belum dibayar. Udah lunas tapi kelupaan. Ya itulah. Ya kenapa Mas Bandi? Izin zuhur juga Bang Andi, jadwalnya di sini. Oh iya ya. Iya, kami Pekanbaru 45 menit lagi. Di sini masih 40 menit lagi. Alah di sini. Kalau Bang Burundi Andi ngobrol lah Bang Andi. Bang Andi jangan diam. Kalau di Aku udah Burundi sekali di atas koma sama Bang Andi ini bawa diam terus. Ngomong lah. kalau Burundi udah baru aja subuh Burundi. Barusan subuh ditutup maksudnya? Enggak. Di Burundi, Bang. Ngapain kasih topik? Topik di dulu dia. Maksudnya jangan di framing lagi lah kalau ada misalnya sebuah gudang terus kemudian gudangnya nggak berfungsi, lama kelamaan dikasih merek gereja Betani, terus beraktivitas izinnya belum ada ya, tapi alhamdulillah ya kan, dengan persuasif, ngobrol santai, tidak ada secara paksaan ya. Di Makassar ini ya sukarela. Ngerti, ternyata dia nggak ngerti bagaimana SKB 2 Menteri itu. Dia nggak ngerti gitu loh. Ya telah dikasih tahu. Ini loh dasarnya membangun sebuah rumah ibadah. Akhirnya mereka legowo menyudahinya gitu. Jadi tidak menjadi viral kemana-mana. Jadi kalau untuk membangun sebuah rumah ibadah itu perhatikan dulu dong. Dasarnya apa? Jangan diam-diam dulu. Diam. Jadi aktif baru ngajukan izin. Terus kemudian izinnya nggak masuk, terus di framing. Kami dilarang membangun rumah ibadah. Ini yang kayak begini-begini memancing kerisuhan di akar rumput. Rata-rata begitu Bang Sondi. Dia bangun perlahan. Setelah rame gitu, izinnya nggak keluar, ya, di SP1, SP2, SP3 sama masyarakat. Karena masyarakat itu punya hak untuk mempertanyakan, tinggal di daerah situ kan harus Betul. ada 60 tokoh masyarakat yang bertanda tangan setuju apa enggak kan gitu. Betul. Nah itu. Bahkan di kota tertentu sendiri Bang Andi kan ada juga itu himbauan, kadang-kadang kan tamu luar itu 1 kali 24 jam wajib lapor. Kalau seandainya kita aja melihat loh ini ada berkumpul bukan orang-orang sekitar sini, wajar aja dong kita sebagai masyarakat mempertanyakan ada apa kan gitu. Ya betul. Yang sering menjadi biangnya itu adalah panitianya. Panitianya sebenarnya tahu dia ini nggak bisa, cuman mereka kalau di media sosial dia yang paling benar supaya apa, memicu semangat orang-orang yang seagama dengan dia, memberi support, baik support pendapat maupun yang bersifat dukungan materi gitu. Itu yang dia cari gitu. Giliran rapat pertemuan FKUB semuanya misalnya ya, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa membuktikan apa-apa gitu. Tapi di media sosial dia yang paling benar gitu, seakan-akan dia disolimi oleh mayoritas, kita dipersekusi, nggak bisa apa-apa. Inilah yang dibangun oleh mereka. Dia yang berbuat, terus merasa dia yang korban. Ini ala-ala Belanda yang dipakai. Iya. Janganlah Karena bro. karena kalau di media sosial mereka kan bebas bernarasi Bang Andi.
Ya, itu bebas dia bernarasi, jadi dia suka dalam pikiran dia aja yang dia sampaikan gitu loh. sama dengan masjid juga, musola gitu. Beberapa tempat musola itu nggak bisa dibangun, biasa aja. Emang kita framing? Enggak, karena ya nggak sesuai prosedur ya selesai. Harus dibangun dari bawah lagi. Lu pikir gampang membangun masjid di daerah tertentu? Bahkan ada beberapa kabupaten ya, nggak usah disebutkan, itu bahkan bupatinya mengeluarkan statement dilarang membangun masjid daerah sini. Ada loh itu. Cuman ya nggak usah lah diprovokasi lagi. Artinya apa? Ya membangun rumah ibadah itu seperti itu hukumnya, dasar hukumnya. Mau dia masjid, mau dia gereja, sama aja. Cuma kalau masjid karena mayoritas ya mudah. Karena tidak ada satupun umat Islam itu memprotes pembangunan masjid. Nggak ada, karena ya masjid itu buat mereka. Dan pasti memenuhi standar. Karena 90 orang yang ber-KTP beragama tertentu di situ baru bisa dibangun. Tapi kalau yang kayak ruko tadi, ya seputaran apa di sana? Semua masyarakat Muslim. Ya nggak mau disyarat dong. Dulu ada di Jepara itu saya samperin. Ruko juga. Ruko kosong gitu. Ya hari Ahad itu rame didatangin orang. Terus ada saya samperin Pak RT dan tokoh masyarakat ini, ada apa sih? Gereja bang ini seperti ini. Saya wawancara warung. Ini udah ada izinnya? Nggak tahu bang. Ya saya tanyalah, ternyata nggak ada gitu. Terus yang datang siapa aja? Orang luar. Terus berapa orang Kristen tinggal di sini? Dia doang yang punya ruko katanya. Nah, terus gimana? Sudah ada orang dibangunin rumah dari sumbangan dia. Sudah ada beberapa tokoh masyarakat untuk tanda tangan. Nah, ada apa di balik ini semua? Jangan sokok menjongok dong gitu loh. Ya teman-teman juga, saudaraku Muslim, jangan mau disogok dalam hal ini. Alhamdulillah sekarang ruko itu menjadi apa sekarang? Toko triplek. Banyak loh yang kayak gitu. Jadi tolonglah jangan nipu-nipu lah. Kasihan orang masyarakat bawah nggak ngerti apa-apa yang menjadi apa namanya ya, korban. Naik diskusi di sini kan nggak bisa apa-apa dia. Oh kalian seperti ini suka nutup-nutup. Lah yang nutup siapa? Lo yang buka sendiri gitu. Yang paling parah adalah ada sekarang grup-grup mereaksi. Grup-grup mereaksi gitu ya. Ada salah bicara kita satu kata, dia reaksi gitu. Hampir room itu 24 jam. Mereaksi umat Islam sendiri gitu loh. Waduh parah ini, kok bisa ada umat Islam mereaksi umat Islam begitu. Yang ini juga ada ini Bang Sondi, serius ini ada seperti ini. Mereaksi kesalahan Banyumas, misalnya satu kata, mereaksi apalah, direaksi gitu. Kita tahu tujuannya apa gitu kan. Kalau lu pengen punya keilmuan ya telepon aja yang bersangkutan. Bang, mungkin yang begini loh yang baik, gitu aja udah. Direaksi gitu loh. Kenapa mesti harus direaksi sih gitu loh. Ya kalau lu punya ilmu misalnya mau berbagi silakan di Japri. Atau kalau ingin debat sekalian ya boleh gitu. Ketemu di mana debat, jangan reaksi gitu. Ya reaksi itu tanpa ada apa namanya, hak sanggah dari yang bersangkutan. Anda bebas berbicara, ya, membangun opini seakan-akan Anda yang benar gitu. Itu kan nggak imbang namanya begitu. Lebih baik bersatu aja udah. Tidak ada orang yang sempurna dalam berbicara. Kalau hilap kata ya biasa. Yang penting tidak dalam hal yang fundamental begitu. Wajarlah itu. Manusia kan tempatnya salah. Kita ini kan terbuka untuk dikritik. Tapi kritiknya juga jangan berlebihan.
Itu sih pendapat saya teman-teman, tapi ya biasalah. Dunia ini semakin maju toh, orang bebas berbicara. Tapi yang gak enak itu begini, mereaksi Gimana, Bang? itu persoalan yang sudah cukup lama. Jadi diangkat dan diangkat lagi gitu kan. Karena mungkin dari saudara-saudara kita itu tidak lagi menemukan yang namanya kesalahan selain pada yang satu itu. Sementara yang satu itu kan sudah diberi ini kemarin, ibaratnya sudah diberi penjelasan semua. Ya memang yang nama penjelasan itu tidak akan bisa memuaskan semua orang, tapi setidaknya kan sudah ada klarifikasi mengenai hal itu. Kalau klarifikasi juga belum cukup, ya akhirnya timbul seperti itu, menyudutkan dengan suatu persoalan itu ya bukan baru-baru ini gitu loh. Itu udah cukup lama itu, kenapa itu harus diangkat dan diangkat lagi gitu loh. Nah artinya tujuannya itu bukan mengkritik. Ini sudah ya jatuh penghujatan itu nama Bang Andi. Kalau mengkritik itu di saat dia mempertanyakan dan orang itu sudah memberi klarifikasi dengan alasan-alasannya, ya itu sebenarnya udah clear di situ, nggak perlu lagi. Tapi kalau selalu itu dibuka itu bukan memberi pandangan kritik namanya, tapi menyalahkan, menjatuhkan jatuhnya. Jadi itu kan tidak elok, ya kan tidak elok. Kecuali Dinda Juma sendiri tidak pernah memberi klarifikasi tentang hal itu. Itu udah diberi klarifikasi kok di hadapan berapa orang yang justru orang itu ada di situ. Nah seharusnya kan dia luruskan. Tapi kembali lagi ke niatnya. Katanya gini, ya tujuan kita ini berkomal ini sebenarnya untuk apa sih gitu loh? Ya kan, apakah untuk mencerdaskan, untuk meluruskan dan sebagainya? Apa untuk memang membuat berita hoax, menyebarkan kebencian? Itu kan kembali ke niat kita. Tapi yakinlah, para netizen kita ini cerdas semua dan mereka tahu apa rasanya garam, apa rasanya gula, itu mereka udah tahu. Semakin kita suguhkan seperti itu, yang timbul bukan simpatik lagi. Ya kan, nggak akan timbul simpatik itu, apalagi saling menjelekkan sesama kaum kita muslim, itu nggak elok. Kasus itu lagi. Ya itu makanya ini pembelajaran juga lah ya, pembelajaran khususnya buat saya juga. Ya kan, bedanya apa? Bedanya kita ini semua punya aib, cuma aib kita tuh masih ditutupi oleh Allah. Sampai kapan gitu loh? Nah jadi ya memang sangat miris lah. Kenapa itu terus yang diinikan? Justru malahan sesuatu hal itu nggak faedah gitu loh. Dan mengarang narasi di situ yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Bang Andi. Selamat siang saudara.